Kembali lagi bersama saya Yohana Maria dari Meja Siar Pers Warisan Budaya Nusantara. Kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Bupati Kabupaten Ngada, Paulus Soliboa, mengumumkan status zona hijau COVID-19 di Kabupaten Ngada harus terus diperkuat dengan cara meningkatkan kesadaran bersama, meningkatkan peran partisipasi pengawasan bersama, serta penguatan pola hidup taat protokol kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Perketat, kita tidak melarang orang tidak boleh masuk, tapi prinsipnya yang pertama, tata cara protokoler harus dilakukan. Yang kedua, ada yang datang dari zona merah di daerah Flores ini, dia boleh datang, tapi setelah melakukan pemeriksaan, kita minta dia surat keterangan kesehatan, dia itu aman. Ya. Tetapi di sini dia tidak boleh menginap, dia langsung balik ke misalnya dari Mbai, dia harus kembali ke Nagekeo. Oh, iya. Ya, dari Ende dia kembali ke Ende. Misalnya dari Borok, dia datang silakan, lalu dia kembali. Ya. Tidak boleh menginap. Tapi dia masuk, tapi harus bawa ada surat keterangan bahwa dia itu sehat, dia itu aman. Yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang datang dari luar zona merah, kita pastikan itu harus karantina terpusat. Kita punya tempat karantina terpusat dengan fasilitas 25 kamar, 25 tempat tidur, makan minum kita siapkan seluruh pokok semua persyaratan itu kita penuhi. Mereka karantina 14 hari. Lalu mereka yang dari daerah datang dari zona merah 2, 3, 4 hari setelah mereka karantina rapid test. Ya, supaya kita tahu reaktif tidak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dari mereka yang sekarang kita karantina dari zona merah telah dilakukan rapid test dan hasil rapid test itu mereka negatif. Ya, tidak reaktif dan segala macam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadi kebijakan kita artinya ruang sekecil apapun kita harus cegah memang sejak dini dan merangka upaya pencegahan penyebaran ini. Lalu yang kedua, kita juga di rumah sakit kita sudah siap tempat apabila, tapi kami tidak berharap dan kami punya sikap bahwa di Ngada ini tidak boleh ada satu orang pun yang kena positif virus corona. Tapi rumah sakit kami siap, semua persyaratan APD, ruangan, kamar, semua kita dan semua peralatan medis kita sudah siapkan. Ya. Pendataan kita, penjaringan kita, informasi kita bahwa tidak ada yang ikut ke goa. Hanya ada satu suaminya Mama Indon. Ya. Itu sempat melalui medsos bahwa yang bersangkutan itu ada di sini. Ya. Ternyata yang bersangkutan kita cek bersangkutan itu dia ke goa tapi dia di Jawa sana. Sekarang di Surabaya dia tidak ada di sini. Oh, sampai hari ini. Iya, tidak ada. Yang kedua, kita juga ngecek yang dari pesantren. Klaster Magetan. Ya, klaster Magetan. Itu juga kita tidak ada. Dan memang ini kami sampaikan kepada masyarakat harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan untuk menyampaikan informasi apabila ada anak, ada saudara, keluarganya yang memang datang dari klaster-klaster seperti itu. Sehingga kita memang ini kita harus lakukan. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Dandim dan Pak Kapolres karena kerjasama kita. Jadi tim yang melakukan pemantauan dan mencari yang bersangkutan itu juga teman-teman dari TNI dan Polri lalu bersama dengan petugas-petugas kita untuk mencari yang bersangkutan. Dan kami menemukan itu sering terjadi kepada
para sopir-sopir ekspedisi. Ngakunya ambil kendaraan DND atau ngakunya kendaraan dari Labuan Bajo. Setelah kami telusuri ternyata dari Surabaya. Itu kita cari, kita jemput orangnya dan kita karantina terpusat di Turkisa selama 14 hari. Dan sekali lagi mereka itu setelah 3-4 hari mereka kita wajib rapid test. Ya, kita bersyukur dari hasil rapid test yang mereka itu kita kondisi sampai saat ini aman, negatif. Meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ngada untuk taat kepada protokol COVID. Ya. Yang kedua, saya juga minta kepada masyarakat untuk selalu menginformasikan kepada gugus tugas baik ada di desa maupun kecamatan di kabupaten apabila ada saudara kita yang melalui jalan-jalan tikus. Karena itu tidak terpantau di pos-pos masuk. Dan fakta menunjukkan bahwa hal seperti ini langsung diinformasikan oleh masyarakat kepada gugus tugas baik ada di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada yang memang dengan kesadaran penuh, ada kesadaran dari masyarakat dan partisipasi masyarakat. Sekarang kita coba jalan, hampir semua desa punya pos-pos pengaman. Artinya itu inisiatif dari masyarakat di bawah kursi kepala desa atau lurah untuk menjaga wilayah, lalu mereka membentuk dengan pos-pos pintu masuk dan lain sebagainya. Nah, tugas mereka itu adalah memantau yang datang, lalu juga membantu mengadakan ronda malam dan lain sebagainya. Apabila ada perkumpulan orang banyak itu mereka minta untuk dibubarkan. Lalu juga mereka membantu tugas-tugas gugus, misalnya ada orang melalui jalan tikus, mereka juga memantau, mencari dan lain sebagainya. Dan mereka menyampaikan itu kepada, paling tidak penyampaian itu kepada petugas kita di puskesmas untuk melakukan, puskesmas melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya tidak ada satupun yang masuk ke wilayah Kabupaten Ngada dari luar itu yang tidak terpantau. Ini bisa terjadi itu karena partisipasi masyarakat yang luar biasa, sehingga kami di gugus tugas kabupaten ini tidak terlalu mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan-tindakan upaya-upaya pencegahan dalam rangka percepatan pencegahan virus corona ini. Sekali lagi terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Ngada. Saya berharap bahwa tidak boleh kendur. Ya, tidak boleh kendur. Semangat kita tetap, kerjasama kita tetap. Terus saya juga mohon pada masyarakat selalu menginformasikan apabila ada saudara-saudara, anak-anak kita, keluarga kita yang datang di wilayah, di desa kita untuk bisa diinformasikan kepada gugus tugas di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Lalu bagaimana kita melaksanakan tugas upaya-upaya percepatan pencegahan virus? Ada dua peran yang kita lakukan. Yang pertama adalah melalui tugas-tugas secara struktural. Misalnya Bupati, Camat, Desa, Lurah, Pak Dandim melalui Babinsa, kemudian Koramil dan lain sebagainya. Pak Kapolres melalui Polsek, lalu Posko, ya itu semua kita bekerja sama, ya sehingga tentunya kami karena partisipasi kerjasama kita luar biasa, kami tidak merasa kesulitan. Sebagai Bupati saya tidak merasa kesulitan untuk mengambil kebijakan-kebijakan berkaitan dengan upaya percepatan pencegahan COVID-19 ini. Saya tegaskan, saya tidak gunakan istilah lockdown terbatas, lockdown, tapi kita perketat. Perketatan yang saudara-saudara kita terutama yang datang dari daerah-daerah zona merah. Ya, tentunya teknis operasional, tentunya kita tergantung lihat dari peristiwa, dari kondisi pada saat itu. Ya, jadi kita tidak kaku, tapi yang penting bagi kita adalah siapapun yang datang boleh, tapi dia aman, tapi ikut tata cara protokoler. Dan yang itu kita langsung ke karantina terpusat.